Ini karena kemarin dapat ketugasan dari Mbak Ine, saya akan menyampaikan terkait penggunaan dana BOS, bahwa penggunaan dana BOS ini terbagi dalam 2 hal, Mbak Ine. Jadi ketentuan umum dan komponen penggunaan. Dalam Juknis BOS tahun 2021 telah terbagi 2 hal tersebut ya. Untuk ketentuan umum ada 13 ketentuan dan untuk komponen penggunaan ada 15 komponen penggunaan. Dalam 15 komponen penggunaan itu sendiri sebetulnya untuk komponen utama hanya 13 komponen, karena yang 2 komponen tambahan ini merupakan komponen sifatnya temporary, di mana untuk menyikapi selama pandemi COVID 2019. Oke, untuk ketentuan umum, ini saya sampaikan di slide berikutnya, bahwa ketentuan umum itu ada 13 hal yang disampaikan dalam Juknis BOS tahun 2021. Yang pertama yaitu penggunaan didasarkan pada RKAM yang dilaporkan. Jadi rencana kerja anggaran madrasah ini perlu kita ketahui bersama sebagai kitab kita dalam melaksanakan atau dalam pengelolaan anggaran BOS, kita harus mengacu pada RKAM. Tanpa ada RKAM, nggak mungkin kita akan melaksanakan kegiatan untuk operasional BOS ya. Yang kedua, penggunaan didasarkan pada skala prioritas dalam standar nasional pendidikan dan pembelajaran. Ini merupakan ketentuan yang kedua, bahwa kita harus dalam merencanakan anggaran tadi di RKM ini harus terbentuk sesuai standarnya. Jadi ada standar dari 8 standar tersebut di standar nasional pendidikan. Untuk yang ketiga yaitu prioritas untuk kegiatan operasional madrasah. Nah, ini juga perlu kita pahami bersama bahwa dana BOS ini pure atau murni untuk operasional madrasah, bukan untuk pembangunan fisik ya, katakanlah seperti itu. Dan yang keempat adalah madrasah yang telah menerima BOSDA atau dana BOS lainnya di sini tidak diperkenankan sama peruntukannya dengan dana BOS. Jadi harapan di sini untuk dana BOS yang sudah dianggarkan di dana BOS tidak dianggarkan kembali di dana sumber dana lainnya. Terus untuk yang kelima, ini madrasah negeri terutama yang mendapatkan DIPA, penggunaan BOS-nya itu hanya kekurangannya saja, Mbak Ine. Jadi agar tidak terjadi double accounting, di DIPA sudah menganggarkan, tetapi di BOS juga menganggarkan lagi. Lah, ini kan tidak efektif nanti. Terus yang keenam, batas maksimum penggunaan honor rutin atau kegiatan maksimal 30%. Ini banyak sekali, saya yakin pertanyaan-pertanyaan di Q&A ya. Berapa sih besaran maksimum total honor yang boleh dianggarkan oleh madrasah dalam 1 tahun anggaran? Nah, ini sudah dijelaskan dalam Juknis, maksimal adalah 30%. Tetapi di poin 6 ini akan diperjelas di poin 7, Mbak Ine. Dapat lebih dari 30% sebetulnya, tetapi harus mendapatkan syarat ketentuan berlaku, yaitu mendapatkan persetujuan dari Kankemenak Kabupaten Kota. Dan di situ pun juga seharusnya diperjelas lagi madrasah yang menganggarkan lebih dari 30% untuk apa, terus apa namanya urgensinya untuk apa. Nah, ini harus disampaikan ke Kankemenak Kabupaten Kota. Dan yang kedelapan, satuan biaya yang digunakan adalah standar biaya masukan dan standar harga daerah. Ini standar biaya masukan, otomatis standar biaya masukan yang terbaru yaitu tahun 2021. Yang kesembilan, penggunaan BOS madrasah terkait konsumsi ini pada madrasah negeri sesuai dengan standar ketentuan berlaku. Jadi gini, Mbak Ina dan juga Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola BOS di madrasah negeri terutama, dalam standar biaya masukan tahun 2021, ketika kita akan melaksanakan sebuah kegiatan di mana akan mempertanggungjawabkan konsumsi ya, misalnya kegiatan rapat, kegiatan workshop atau apa gitu, yang menganggarkan konsumsi. Ini untuk madrasah negeri tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika menggunakan dana BOS jika pesertanya atau yang diundang itu adalah internal madrasah dan tidak melibatkan masyarakat. Tetapi ketika melibatkan masyarakat atau orang di luar penyelenggara kegiatan, bisa Mbak Ine di SPJ-kan ya. Kalau di madrasah swasta aman, karena madrasah swasta sendiri internal di madrasah tersebut sudah termasuk masyarakat. Poin 10 ini honorarium narasumber atau pemateri dapat diberikan jika dari luar penyelenggara dan dari bukan dari Kementerian Agama ya, jadi dari kementerian lainnya ini maksudnya. Jadi ketika Bapak Ibu
madrasah melakukan kegiatan, di situ mengundang narasumber atau pemateri, ini harus dari luar madrasah kita. Jadi harus dari eksternal, bukan dari internal madrasah atau dari Kementerian Agama lainnya, bukan dari Kementerian Agama, seperti itu. Poin 11 yaitu biaya paket data untuk siswa di sini maksimal 150.000 dan untuk guru maksimal 200.000. Ini sudah jelas tampak di di Juknisbos 2021 dan kita juga mengacu pada standar biaya masukan tahun 2021. Nah, poin 12 ini biaya sewa sesuai standar biaya masukan tahun 2021. Bahwa biaya sewa di sini terutama untuk sewa kendaraan ya, ini sifatnya insidental saja. Artinya insidental itu bukan bersifat rutin, tidak dilakukan setiap hari. Jadi mengacu pada kegiatan yang ada. Misalnya ketika kita sewa kendaraan atas kegiatan tertentu lah, katakanlah mau pengiriman kontingen untuk lomba dalam rangka pengembangan potensi siswa lah, seperti itu contohnya. Terus poin yang ke-13, ketentuan yang ke-13 itu terkait honor kepanitiaan. Jadi honor kepanitiaan untuk kegiatan offline, peserta ini harus dari luar penyelenggara atau masyarakat dan jumlah kepanitiaan itu hanya 10%. Nah, untuk kepanitiaan yang kegiatannya online itu tidak bisa di SPJ-kan dengan dana BOS. Jadi kegiatannya harus panitia dalam kegiatan bersifat offline ya, tatap muka di sini. Dan berapa sih besaran untuk kepanitiaan tersebut? Jumlahnya harus 10% dari peserta. Nah, ini untuk komponen penggunaan sesuai dengan komitmen saya dengan Mbak Ina ini, bahwa yang kita bahas adalah komponen penggunaan dana, komponen 1 sampai komponen 4 dulu ya, karena kan kita Q&A ini bertahap nanti ya. Untuk komponen pertama ini yaitu tentang komponen pembelajaran. Untuk apa saja yang diperbolehkan untuk komponen pembelajaran. Yang pertama itu untuk penggunaan alat peraga pendidikan. Jadi dana BOS diperbolehkan untuk belanja atau penggunaan alat peraga pendidikan. Yang kedua untuk dukungan pembelajaran aktif. Ini dukungan pembelajaran aktif itu luas banget Mbak Ina. Ada aktif, kreatif, kontekstual, ini seperti kegiatan kontekstual teaching and learning. Terus yang ketiga yaitu untuk remedial ya, jadi ujian ulangan seperti itu. Terus yang keempat persiapan ujian. Nah ini pra ujian ini diperbolehkan dengan dana BOS. Yang kelima ini untuk seperti program kegiatan madrasah sehat, madrasah ramah anak. Terus yang keenam ini kegiatan berupa parenting. Dan yang ketujuh yaitu media pembelajaran. Jadi pengadaan untuk media pembelajaran. Dan dalam komponen pembelajaran ini, belanja apa saja atau akun belanja apa saja yang diperbolehkan, yaitu yang pertama belanja bahan, belanja honor kegiatan, belanja untuk honor pelatih, belanja sewa, belanja perjalanan dinas, dan belanja untuk TIK atau buku digital. Terus kita pindah ke komponen yang kedua, yaitu terkait komponen untuk penggunaan kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa saja yang diperbolehkan dalam penggunaan dana BOS? Ini banyak sekali sebetulnya ekstrakurikuler itu ya. Ada krida, ada karya ilmiah, olahraga, dan sebagainya seperti tampak di slide kita. Dan syarat dari ekstrakurikuler yang diperbolehkan ini adalah ekstrakurikuler itu harus ada surat keputusan dari kepala madrasah. Jadi ketika SK tersebut tidak ada, otomatis ekstrakurikuler itu tidak legal ya, atau tidak secara tertulis kan tidak ada legalisasi dari kepala madrasah. Dan kepala madrasah pun harus atau wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan itu. Nah, untuk akun belanja yang diperbolehkan yaitu terkait belanja bahan, belanja honor pelatih, dan belanja sewa. Terus yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran dan evaluasi ekstrakurikuler. Ini sebagai komponen ketiga kita. Ini juga banyak sebetulnya penggunaan dana yang diperbolehkan dengan dana BOS. Ini terkait ujian-ujian ya, ujian ulangan, PAS itu penilaian akhir semester, PAT, UNBK, UNKP, AKM ini yang lagi tren sekarang. Terus UAMBN, USBN, dan simulasi ujian ini. Simulasi itu kalau sekarang ada TPM segala ini Mbak di tahun ini karena pandemi ini ada TPM, terus kalau zaman kita dulu lebih ini lagi ya Mbak, ini lebih berbeda lagi. Terus yang kedua
Untuk penilaian harian tidak diperbolehkan ya, penilaian harian atau PTS ini tidak diperbolehkan dengan dana BOS. Nah, belanja bahan apa saja yang diperbolehkan dalam kegiatan evaluasi ini? Yang pertama yaitu biaya transportasi, belanja bahan, honor. Nah, honor di sini macam-macam, ada honor penyusunan soal, honor proktor, honor panitia, honor teknisi, dan honor penulisan ijazah. Dan untuk belanja honor ini tetap harus mengacu pada ketentuan umum yang di atas tadi, dan juga harus melihat juga karena kita kan kondisinya pandemi COVID ya. Nah, kalau kegiatan selama ujian ini masih berlangsung dengan PJJ berarti belanja honor ini juga harus menyesuaikan kan, nggak mungkin kalau misalnya selama PJJ ada honor panitia gitu kan juga tidak logis itu, sesuai dengan ketentuan umum yang disampaikan di atas tadi. Terus komponen yang keempat yaitu pengembangan potensi siswa. Yang dimaksud dengan pengembangan potensi siswa ini adalah dalam rangka kita mencari prestasi siswa ya. Misalnya kita mengantarkan anak-anak atau memberikan kesempatan anak-anak dalam mengikuti lomba, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Banyak sekali lah lomba-lomba yang bisa diraih anak-anak ya. Kalau di Juknis yang disampaikan di situ seperti KSM, KSN, MyRes, KTI, bahkan robotik ini baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Dan belanja yang boleh digunakan dengan dana BOS ini juga cukup lengkap dari belanja bahan, honor kegiatan, belanja sewa, perjalanan dinas, dan belanja non-operasional lainnya. Itu saja Mbak Ina dan Pak Firdi, Pak Farman yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Firdi dan Pak Farman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa sih akun belanja itu ada di angka 5? Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Sedangkan 5 untuk BOS 521 233 itu belanja pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang. Nah, kenapa itu semua belanja itu ada di angka 5? Itu sudah diatur semua di sana. Itu jadi Bapendahara itu harus tahu jangan sampai salah akun. Karena 5 itu bukan hanya sebatas angka aja saja. Itu ada pengaturan tersendiri di sana. Karena untuk barang akun standar itu sendiri yaitu untuk angka 1 itu aset yang berupa aset lancar ataupun aset bergerak. Yang kedua itu kewajiban atau piutang. Yang ketiga ikutas dana. Yang keempat pendapatan. Serta kelima itu komponen belanja. Jadi jangan tertukar untuk bendahara karena semua pendapatan untuk negara itu ada di akun kepala 4, yaitu pendapatan. Jadi silakan bendahara semua pelajari itu di SAP itu, semua pendapatan negara itu pasti pajak itu selalu dengan di angka 4. Itu semua sudah diatur dalam SAP. Ya mungkin teman-teman bendahara sebagai nanti pengelola di madrasah negeri ataupun swasta agar lebih memahami dua kitab ini. Artinya kitab penunjang yang tadi disebutkan oleh Mbak Mei, ini ada juga kitab penunjang yaitu PMK 190 tentang penatausahaan bendahara agar kita semuanya transparan, akuntabel dalam mengelola keuangan negara. Jadi di pihak penerima dana juga menerima manfaatnya dapat terasa dan aman. Kita juga dalam pengelola di pusat ini kita bekerja juga jadi tenang gitu karena sudah semuanya itu melalui ada warning-warningnya untuk dalam pengelolaan negara. Mungkin sementara segitu dulu dari saya, Mbak Ina. Ya, pertanyaannya, apakah ada kebijakan penambahan untuk honorarium GTT-PTT yang maksimal hanya 30%? Dan mohon penjelasan secara detail mengenai penggantian kuota internet selama pelajaran jarak jauh. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Mei ya, kalau yang untuk kuota internet untuk guru pembelajaran jarak jauh itu maksimal 200.000 per bulan ya Mbak Mei ya. Kemudian kalau kebijakan penambahan untuk honorarium GTT-PTT yang maksimal hanya 30% seperti apa Mbak penjelasannya Mbak? Oke Mbak Ina, di ketentuan umum tadi kan sudah
saya singgung ya di situ, bahwa honorarium itu pada umumnya itu total hanya maksimal 30% seluruh honor, baik itu honor rutin, honor kegiatan, maupun honor lainnya. Di situ ada seperti kayak honor pemateri, pelatih, dan sebagainya ya. Itu maksimal adalah 30% dari total anggaran BOS yang dia miliki. Nah, bagaimana jika lebih dari 30%? Boleh atau tidak? Boleh, Mbak Ine. Dalam ketentuan umum yang poin 7 tadi kan sudah disampaikan, boleh tetapi harus mendapatkan persetujuan dalam hal surat rekomendasi ya di sini, bukti fisiknya dari Kankemenak Kabupaten Kota. Dan tentunya kita pasti akan menyampaikan ke Kankemenak Kabupaten Kota alasannya kenapa jika lebih dari 30%. Dan untuk besaran masing-masing honornya, kayak tadi yang disampaikan pertanyaannya tadi kan berapa besaran honor GTT mungkin ya. Di situ memang dalam Juknis ini belum disinggung secara detail besaran rupiahnya, jadi kita masih membebaskan ya. Mungkin nanti Pak Farman bisa menambahkan penjelasan dari saya. Jadi tergantung dari kekuatan madrasah masing-masing. Kalau semakin besar, semakin apa namanya, karena belum ada batasan, semakin besar semakin bagus Mbak Ine. Ini biasanya kalau di DIY sendiri dalam mendampingi teman-teman yang ada di madrasah, tadi kayaknya kalau nggak salah itu pertanyaan dari DIY juga itu. MI Sananul Ula itu di Bantul itu. Nah, itu kita selalu mendampingi madrasah menyampaikan seperti ini, batasan maksimal besaran honor untuk honor rutin ya, maksudnya di sini ya honor GTT atau GBPNS itu adalah apa namanya UMK ya, UMK. Tapi secara prakteknya kita masih jauh sekali Mbak dari UMK. Kadang nilai nominal 1 juta per orang dalam 1 bulan itu aja sudah luar biasa itu. Gitu Mbak Ina, makasih. Mbak Mei, kalau honor tadi minta dijelaskan, honor panitia maksudnya 10% dari peserta itu seperti apa? Ini dari MI Rohmaniyah Garut. Oke, ini ketentuan ini sebetulnya sudah lama Mbak, tidak hanya di tahun 2021 ya. Cuman di tahun 2021 ini Juknis kita memang lebih menerapkan standar biaya masukan gitu. Jadi untuk honor kepanitiaan, berapa sih jumlah panitia yang diperbolehkan sesuai dengan standar biaya masukan, itu adalah jumlahnya 10% dari jumlah peserta. Jadi misalnya kita kegiatan, jumlah peserta yang kita undang 50 orang nih. Berarti kepanitiaannya hanya maksimal 5 orang, gitu Mbak Ine. Terus untuk besarannya, berapa besarannya honor kepanitiaan, nanti bisa kita lihat di standar biaya masukan itu. Mungkin nanti Pak Firdi bisa menambahkan di sini, kalau kepanitiaan ya yang biasa kita pakai di madrasah negeri ataupun di Kankemenak dan di Kanwil itu untuk keanggotaan maksimal hanya 300.000 ya, sesuai dengan standar biaya. Ya, silakan ditambahkan Pak Firdi. Ya, kalau saya sedikit menambahkan terkait dengan panitia, memang itu aturannya itu sudah jelas 10% dari total peserta ya, dan semua ketentuannya itu sudah ada di SBM, terutama SBM yang dulu. Jadi ada skala untuk kegiatan untuk level berapa, skala level untuk di eselon 2 berapa, sampai dengan ke satker atau dalam hal ini KPA, ada skala di situ dalam SBM yang 2021. Mungkin itu aja sih. Ya, Pak Farman, ini ada pertanyaan nih Pak Farman, kalau mengenai tadi ekskul, itu kalau sewa misalkan seperti lapangan futsal dan lain sebagainya, itu apakah diperkenankan Pak? Ya, terima kasih Mbak Ina. Mungkin nambahkan dikit tadi yang terkait dengan honor ya. Yang jelas 30% itu untuk semua honor-honor. Nah, di dalam Juknis BOS itu ada 3 jenis honor-honor. Nanti bisa dilihat mungkin akan dibahas di item berikutnya gitu ya. Honor yang pertama itu adalah honor rutin, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada honor berbasis output, itu untuk panitia, untuk ekskul yang harian dan segala macamnya yang tambahan. Kemudian ada honor operator. Nah, totalnya itulah 30%. 30%, tapi nah mungkin biar lebih detail lagi, itu ada di halaman 26, bab 4 halaman 26, poin nomor 6. Nah, tapi bisa kalau kelebihan gimana? Bisa di item nomor 7.
harus dapat persetujuan dari, kan kemarin sudah dijelaskan juga. Patokannya apa kalau mau lebih ini? Nah, dari kalau dulu kita studi di Bank Dunia itu biasanya kita mengukurnya seperti Mbak Mei sebutkan tadi, UMK-nya gitu, UMR lah gitu ya. Itu untuk patokannya. Tapi apakah harus seperti UMR ya tergantung kemampuan keuangan madrasah juga gitu. Nah, kemudian tadi terkait dengan sewa. Kita kan azasnya kan compliance-nya. Jadi tinggal Bapak Ibu di madrasah tinggal baca lagi aja secara cermat yang tadi yang untuk item nomor 2. Item nomor 2 itu kan sudah disebutkan di halaman 34 ya. Di halaman 34 itu sudah disebutkan, bentar ya saya buka lagi. Itemnya bukan halaman 34, di halaman 37 2E ya. Belanja sewa yang diperbolehkan adalah sewa tempat ekstrakurikuler, dalam kurungnya kolam renang, lapangan futsal atau lapangan bola, atletik dan lainnya. Nah, dan lainnya ini kan banyak nih. Sepanjang dia relevan untuk kegiatan ekstrakurikuler ya silahkan saja. Tadi kan kayaknya pertanyaannya kenanya di sini poin 1 ini gitu. Jadi compliance-nya di sini gitu. Kalau sepanjang dia relevan dengan item yang ini bisa digunakan, atau bisa juga untuk sewa kendaraan. Sewa kendaraannya dalam rangka kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang poin E3-nya sewa perlengkapan ekstrakurikuler, tapi juga yang harus masuk akal juga gitu, yang sewa perlengkapan ekstrakurikuler ini yang mana gitu. Seperti kayak raket dan segala macam tadi sebaiknya jangan sewa, itu kan lebih bagus beli gitu ya. Jadi jawaban tadi ya di sini Mbak, boleh dan tidaknya ya kalau dia tadi sewa lapangan ya kenanya di sini poin 1. Di sini dibolehkan gitu. Itu Lalu jawabannya, Mbak. kalau terkait dengan kondisi pandemi sendiri, Pak Farman, apa sih Pak biaya-biaya yang bisa didanai dari dana BOS di kegiatan ekstrakurikuler, tapi di saat pandemi seperti ini gitu Pak? Apakah pembinaan olimpiade secara daring, olimpiade olahraga secara daring, atau olimpiade sains secara daring itu juga bisa dibayarkan dengan dana BOS ini? Nah, kalau kegiatan sebenarnya kalau yang untuk COVID itu kan ada BAS-nya sendiri ya, khusus untuk COVID. Nanti mungkin Pak Firdy atau Mbak Mei bisa menambahkan. Nah, sepanjang dia relevan dengan itu, sebenarnya tidak ada masalah Mbak, mau dia dalam konsep daring. Di situ kan juga ada nanti honor narasumber dan segala macam. Tapi kalau yang itu kayaknya khusus untuk COVID ya. Nah, sebenarnya kalau dalam kondisi daring ya tinggal disesuaikan saja dia item yang ekstrakurikuler ini bisa digunakan dalam konsep daring gitu. Contohnya ya kayak anak-anak sekarang kan banyak yang olahraganya kan secara daring, gurunya di tempatnya, kemudian anak-anaknya di rumahnya masing-masing, tapi mereka ekstrakurikuler, olahraga dan segala macamnya dalam konsep yang daring gitu. Nah, biaya-biaya yang relevan dengan itu bisa dialokasikan di sini gitu. Itu penjelasan saya, Mbak. Pak Firdy atau Mbak Mei bisa nambahin mungkin. Ya, silahkan Pak Firdy. Mbak Mei jika mau menambahkan. Pak Firdy mungkin. Masih mute Pak, maaf. Audionya di komputer. Ya. Terima kasih. Menambahkan Pak Farman tadi memang sudah ada terkait dengan pemutakhiran akun dalam rangka penanganan pandemi COVID. Silakan nanti juga bisa di-share, saya juga sudah megang. Situ dari mulai keluar itu dari Kemenkeu itu surat edaran nomor 369/PB/2020 tanggal 27 April tahun 2020. Jadi sampai sejauh ini belum ada pemutakhiran terbaru lagi, masih memakai ini untuk terkait dengan akun-akun yang bebankan terkait dengan pandemi. Semua ada di situ terkait dengan beban untuk penggantian data, paket data, dan misalkan untuk rapid ataupun untuk swab, semua sudah ada secara jelas di pengaturan ini. Silakan nanti bisa saya share ke
host Mbak Ine nanti bisa di-share ke teman-teman, ataupun yang sudah ada juga bisa dipelajari lagi untuk terkait dengan pemuktahiran akun dalam rangka penanganan pandemi coronavirus 2019 COVID-19. Ya, terima kasih. Ya. Jadi memang ada panduan lainnya lagi ya terkait kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam pandemi corona ini, sehingga Bapak Ibu selain membaca juknis juga mohon berkenan untuk membaca peraturan lainnya yang dikeluarkan dalam rangka menyesuaikan dengan situasi pandemi corona ini gitu. Mbak Mei, ada yang mau ditambahin nggak Mbak Mei? Ya Mbak Ina, mungkin secara rinci ya Mbak ini terkait penggunaan dana BOS untuk selama pandemi COVID ini, menyikapi pandemi COVID ini nanti dijelaskan dalam komponen 14 dan 15 lah, ini nggak tahu nanti di tahap berapa atau di sesi berapa kita Q&A-nya, artinya tidak di hari ini. Cuman kalau untuk menjawab pertanyaan tadi Mbak Ina, pada prinsipnya diperbolehkan Mbak, jadi menggunakan dana BOS atau mempertanggungjawabkan dana BOS-nya untuk kegiatan selama pandemi ya. Jadi semua kegiatan pembelajaran kita itu kan ada yang tatap muka dan ada yang daring. Karena sekarang kan memang tatap muka ditiadakan, ya daring itulah yang sebagai solusi kita Mbak Ina. Jadi bisa. Ya. Cuman kita kembali ke tadi Mbak, di slide saya yang pertama tadi untuk ketentuan umum. Seperti dalam membelanjakan honor kepanitiaan. Lah, honor kepanitiaan selama kegiatannya itu daring otomatis tidak bisa. Lah, hal-hal seperti ini tetap harus menjadi acuan bersama. Misalnya untuk belanja bahan pembelian konsumsi, ya kan nggak mungkin Mbak kalau kegiatannya daring, tidak tatap muka, tapi kita memberikan konsumsi. Ya. Di sini jadi tetap harus melihat konteksnya ya antara daring dan luring itu. Makasih Mbak Ina. Ya sama-sama. Mbak ini sekalian Mbak, mumpung ngomongin honor panitia-panitia nih Mbak, boleh nggak sih Mbak kalau panitia ujian di madrasah negeri itu diberikan honor? Itu pertama. Kemudian kedua, honor penulisan rapor itu diperkenankan atau tidak? Mbak Mei masih mute? Ya, oke Mbak Ina. Tadi honor panitia ujian ya Mbak Ina ya. Di madrasah negeri Mbak. Ya, di madrasah negeri. Karena kita kan kembali tadi ke ketentuan umum ya. Honor kepanitiaan itu adalah melihat dulu kegiatannya. Kalau kegiatannya itu memang pesertanya itu adalah bagian dari penyelenggara kegiatan, tidak melibatkan masyarakat lain, berarti sudah tidak diperbolehkan menganggarkan kepanitiaan. Ya, nanti mungkin Pak Firdi juga bisa menambahkan di sini. Tetapi ketika kegiatan itu melibatkan masyarakat lain, meskipun di madrasah negeri, misalnya sebuah kegiatan yang mengundangi komite atau orang tua wali siswa, nah ini kan sudah masyarakat Mbak, ini boleh kita menganggarkan kepanitiaan. Tapi kalau cuma internal, apalagi tadi panitia ujian sendiri kan berarti isinya ya cuman guru, siswa atau peserta didik itu sendiri ya, tidak ada unsur eksternal di sini. Seharusnya sudah tidak sah ya Pak Firdi, mungkin nanti Pak Firdi bisa menambahi, mempertegas pernyataan penyampaian saya nanti biar dipertegas oleh Pak Firdi Mbak Ina. Makasih. Ya terima kasih. Silakan Pak. Enggak, jadi yang dibilang Mbak Ina itu memang benar, jadi itu sudah tertulis juga peraturannya. Jadi kalau memang masih satu lembaga itu, istilahnya misalnya kita satu itu tidak bisa untuk dibayarkan, karena itu termasuk dalam TUSI. Dari TUSI misalkan Direktorat KSKK misalnya sumpama undang Pak Direktur untuk acara di intern itu tidak bisa. Contoh halnya seperti itu. Jadi kalau dari kita untuk kita itu tidak bisa karena untuk sekaligus TUSI, masuk dalam TUSI, tidak bisa dibayarkan untuk narasumber seperti itu. Yang kalau untuk peserta dari luar itu memungkinkan untuk bayar. Nah, ya, Firdi, apakah ini juga sama halnya ya? Misalkan ini ada pertanyaan ini dari Pak Muafik nih, channel akun YouTube-nya ya. Misalkan KSM harus ada pembinaan. Pembina harus dari luar madrasah, padahal guru madrasah sendiri sebetulnya potensial gitu. Nah, tapi apakah juga ini termasuk tidak ada anggaran untuk pembina dari madrasah, sementara membinanya itu di luar jam belajar? Itu bagaimana Pak Firdi? Gimana tadi Mbak? Jadi misalkan mau KSM nih harus ada pembinaan. Ada guru madrasah internal yang sebetulnya kompetensinya bagus gitu Pak sebagai pembina gitu.
Tapi kemudian apakah itu juga tidak bisa ada honorarium untuk itu gitu, sementara pembinaannya itu ada di luar jam belajar gitu, Pak? Ya sebenarnya sih itu sudah diatur juga ya Mbak. Artinya kalau kita mencari celah-celah yang untuk seperti itu agak riskan juga gitu Mbak. Karena terkait yang tadi peraturan itu memang sudah jelas itu, apabila include dalam tusi dia itu sudah jelas memang tidak bisa dibebankan karena dia sudah mendapatkan tunjangan kinerja ataupun tunjangan profesi atau TPG guru itu sudah include di sana. Jadi mungkin kalau untuk mensiasati itu agak repot sih Pak, agak riskan juga seperti itu. Kita, ya. Pak Farman mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak? Iya, sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Firdi sama Mbak Mei tadi kan sudah clear tuh. Jadi kaitannya kalau ya memang sudah ada aturannya kalau dia in-house activity atau in-house training hanya orang-orang dari internal itu kaitannya dengan TUSI dia sebenarnya. Kecuali kalau melibatkan pihak-pihak eksternal itu yang bisa dikenakan honornya. Nah, kemudian juga kalau dia misalnya bagian dari honor rutin, jadi nggak lagi bisa dipecah-pecah Mbak. Itu nanti masuk ke sesi materi berikutnya tuh di item berikutnya. Kan tadi ya sudah sebutkan kan ada honor rutin, honor output kegiatan sama honor operator. Nah, kalau dia bagian dari honor rutin yang bagian dari tusinya, ya harusnya memang dibikin dia sebagai guru itu tusinya apa saja, misalnya sebagai guru rutin, guru ekskul dan segala macamnya menjadi satu tusi. Dan satu tusi itu nanti kan baru dibikin level honornya. Beban kerjanya makin banyak, level honornya harusnya diberi agak tinggi gitu. Jadi tidak lagi dibedakan misalnya honor dia ngajar sekian, honor dia ekskul sekian, honor ini sekian, itu enggak. Tapi kalau dia bagian dari honor rutin, kepala madrasah harusnya membuat klasifikasinya berdasarkan beban kerja tadi. Sekarang kan dia harus berbasis beban kerja. Kalau kita tadi kan juga pengelapan honor kan berdasarkan beban kerja. Nah, kalau beban kerjanya semakin tinggi karena dia selain ngajar di kelas juga ada ekskul dan segala macamnya, tentu harusnya dia dapat yang lebih tinggi. Kemudian kalau dia sertifikasi ada tambahan lain, nah mungkin ada formulasi lagi yang lain gitu. Nah, itu harus sudah diformulasi oleh kepala madrasahnya sebagai manajer di madrasahnya gitu, melihat beban kerja dari masing-masing guru dan tenaga pendidikannya gitu tambah. Ya, terima kasih Pak Farman. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu apabila ada kegiatan yang itu melibatkan mungkin menambahkan sedikit Mbak Ina. Ya, boleh silakan Mbak Mei. Ya, mempertegas apa yang disampaikan Pak Farman ini. Mungkin memang kita belum masuk ke sesi terkait honor ya Pak Farman ya, itu karena itu ada di komponen 11. Ini bagian dari solusi Mbak Ina. Tadi kan juga pertanyaan Mbak Ina kalau nggak salah ada satu pertanyaan belum terjawab ya, honor penulisan raport. Nah, penulisan raport itu kan bagian dari tusi seorang guru. Seperti yang disampaikan oleh Pak Farman itu sebenarnya kan solusi ketika madrasah itu adalah madrasah swasta dan gurunya pun otomatis bukan seorang ASN. Jadi biasanya adalah juga guru GPPNS ya Mbak ya, atau bukan PNS. Itu kan bagaimana dia ketika bekerja atau mempunyai tusi yang tidak hanya sebagai pendidik saja. Bisa jadi ketika dia mempunyai tugas tambahan sebagai operator atau ketugasan lainnya sebagai pelatih yang tadi di luar jam kerja, tapi melakukan pembinaan ke siswa dalam rangka lomba atau ekstra dan sebagainya. Nah, ini dalam rangka menyikapi seperti ini, kita bisa menambahkan honor itu dalam honor rutinnya, Mbak. Jadi ketika si guru ini hanya sebagai pendidik, mungkin dia honornya berapa gitu kan. Dan untuk ketugasan tambahan-tambahan ini juga kepala madrasah harus memberikan solusi dengan memberikan honor yang berbeda dari guru lainnya. Jadi berdasarkan analisa beban kerja. Masukkanlah ke honor rutin itu, Mbak ya. Iya Mbak, gitu. Nah itu maksudnya tadi, tidak boleh honor itu terpecah-pecah. Ada honor operator lah, honor penulisan raport gitu. Itu saja Mbak. Kalau yang tadi yang saya singgung kan terkait honor untuk evaluasi pembelajaran yang diperbolehkan penulisan ijazah ya Mbak Ina, bukan penulisan raport. Kalau raport itu bagian dari tusi Mbak. Kalau Ina. penulisan ijazah boleh ya Mbak ya?
Ya, boleh ada di statement untuk komponen ketiga itu ya, evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler. Ya, karena penulisan ijazah itu kan perlu keahlian tersendiri, Mbak. Iya, Ya, Tulisannya betul yang itu. harus apa tertentu gitu. Mungkin pertimbangannya itu gitu. Ya. Makasih Mbak. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Farman, Mbak Mei, Pak Firdi. Nah, ini Bapak Ibu banyak sekali pertanyaan yang masuk sebetulnya, tapi tidak cukup relevan untuk dibahas di tema kita pagi hari ini, karena banyak yang menanyakan tentang teknis pemungutan pajak, kemudian honorarium, itu nanti ada di komponen-komponen berikutnya yang akan kita bahas di tema-tema minggu depan. Kemudian ada juga yang nanyain soal ini ya, konfirmasi alokasi dana BOS yang saat ini berlangsung ya, ini hari terakhir, hari ini konfirmasi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai hal itu bisa langsung kirim ke chat ke live agent kami aja ya, tidak akan dibahas di live streaming YouTube pada hari ini. Kemudian termasuk soal standar honor dan sebagainya, nanti itu kita akan ada di sesi yang berikutnya. Ini kayaknya mengenai perpajakan ini banyak sekali yang bertanya Mbak Mei, karena ini hal yang baru ya di Juknis ini ya. Ya, sebetulnya nggak baru sih Mbak, cuman masih banyak mispersepsi ya Pak Farman ya. Ini seru kalau gitu ya. obrolan ini nanti. Memang di yang sekarang itu kita agak sedikit ini Mbak, mengingatkan pajak ini penting loh, karena ya itu tadi dalam implementasinya yang nggak ngerti itu melakukan dua alternatif, bayar Ya. aja semua atau tidak bayar sama sekali gitu. Dua-duanya nanti bisa potensi jadi temuan gitu. Ya, makanya ya. di Juknis ini pajak itu kita keluarkan. Kalau dulu kan di Juknis sebelumnya kan pajak itu hanya bagian dari bab 6. Tersembunyi, dia kadang nggak terbaca. Nah sekarang di Juknis ini pajak itu kita buat bab tersendiri, bab 7, biar bisa dibaca betul-betul secara hati-hati gitu ya Mbak Mei ya. Iya, betul. Ya. Nah ini juga ada pertanyaan nih, kembali ke ketentuan umum nih kayaknya Mbak Mei. Apakah boleh jika honor rutin yang dibayarkan lebih dari 30% untuk madrasah yang berada di daerah 3T? Nah, padahal hampir seluruh dana BOS yang didapatkan itu hanya cukup untuk membayar guru saja. Gimana ini Mbak Mei solusinya? Seperti itu pertanyaannya. Iya Mbak Ina, itu memang jadi permasalahan tidak hanya di daerah 3T ya. Seperti kami sendiri di DIY itu kalau di jenjang MI, terutama MI swasta itu memang siswanya kan nggak sebanyak MTS atau madrasah aliyah. Nah itu biasanya honor besaran dana bosnya hanya untuk komponen honor rutin saja Mbak. Honor rutin sama operasional rutin Pak Farman. Jadi paling hanya untuk honor GPPNS dan bayar listrik, selesai. Cuman itu. Nah, makanya bagaimana menyikapi besaran honor yang lebih dari 30% tadi? Ya semua sama Mbak, dalam ketentuan umum tadi kita harus mendapatkan surat persetujuan dari Kankemenak Kabupaten Kota, baik di daerah 3T ataupun daerah non 3T ya. Nah, ini mungkin hanya solusinya seperti ini ya. Artinya dari Kankemenak Kabupaten Kota pun juga harus tidak mempersulit pihak madrasah dalam membuatkan surat persetujuan ini. Dan juga dalam pengajuan surat persetujuan ini kan tidak perlu tatap muka atau penjelasan tatap muka dari madrasah, bisa kita kirim by email atau fasilitas lain lah. Jadi tidak perlu daerah pelosok harus datang jauh-jauh ke kota ya, ke kabupaten hanya untuk pengajuan surat persetujuan yang lebih dari 30% ini Mbak Ina. Intinya komunikasi lah dengan alasan yang logis ya peruntukan dari honor tersebut. Ya. Saya tambahkan, Mbak. Ya, silakan Pak. Jadi mungkin sederhananya lagi gini. Tentang honor baca ketentuan umum nomor 6. Itu aja poinnya. Baca ketentuan umum nomor 6. Jika ada kelebihan dari 30%, baca ketentuan nomor 7. Jadi jangan mengunci di 6 aja gitu. Baca yang nomor 7 juga. Nah mungkin itu tadi, kalau pertanyaan tadi kan memang kelihatannya teman-teman belum semua membaca tentang itu gitu. Jadi baca satu persatu, mulai dari ketentuan umum, itu akan ketemu tuh pertanyaannya. Nah juga mungkin begini Mbak, seperti yang disampaikan oleh Mbak Mei tadi, memang kita lagi mencari formula alokasi BOS yang berajas berkeadilan. Kalau sekarang kan masih berbasis
siswa kan, berbanding lurus, makin banyak jumlah siswa makin banyak alokasinya, makin sedikit ya makin sedikit dapat alokasinya gitu. Nah, dengan masa transisi mencari ajas berkeadilan inilah, makanya nanti kan ada yang namanya bos kinerja dan bos afirmasi. Nah, tapi bos kinerja afirmasi kan ada syarat-syaratnya. Misalnya harus membuat EDM, RKAM yang online tadi gitu. Nah, kita sedang menuju ke sana. Jadi ya mohon sabar tentang itu. Mudah-mudahan kita akan mengarah ke sana. Kita kan yang sekarang kita lakukan sekarang kan lagi membenahi sistem pendataannya. Kalau pendataan kita bagus, kita nanti juga argumentasi ke pemerintah, Kementerian Keuangan, ke DPR tuh dengan basis data kita bisa argumentasi. Tapi kalau dengan basis data yang sekarang kita malah dimentahkan gitu. Datanya aja nggak akurat gitu, ininya serapannya juga belum terserap semua, mau minta tambahan. Nah itu yang sedang kita benahi. Dapat menyapa Bapak Ibu pengelola keuangan di madrasah ya se-Indonesia pada session ketiga kali ini. Semoga tidak bosan-bosannya ini Mbak Ine melihat saya ya di forum Q&A ini. Sebelum saya share screen, saya ingin sedikit melantunkan pantun Mbak Ine. Pergi wisata ke kota Jogja, warganya ramah, manis kulinernya. Pengelola madrasah yang tercinta, mari bedah juknis di session ketiga. Ya, oke, kita share screen Mbak Ina. Biar nggak bosan Mbak lihat saya Mbak. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, di minggu yang lalu kita sudah sempat membahas komponen penggunaan BOS di komponen 1 dan 4. Di minggu ini kita akan membahas terkait komponen 5 sampai komponen 8. Nah, apa saja yang ada dalam komponen 5 dan komponen 8 tersebut? Untuk komponen 5 ini yaitu kegiatan yang terkait dengan pengembangan keprofesian guru, pengembangan tenaga kependidikan, dan pengembangan manajemen sekolah. Jadi ada 3 item yang menjelaskan dalam komponen 5 ini. Dan ada 6 subkomponen di dalamnya. Yang pertama yaitu terkait kegiatan KKG atau kelompok kerja guru, KKM, kelompok kerja madrasah, terus MGMP, dan MGBK atau musyawarah guru bimbingan konseling. Subkomponen yang kedua yaitu kegiatan di luar madrasah berupa seminar, pelatihan, workshop, dan lain-lain ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang kita diundangi dari pihak luar. Bisa dari luar Kemenak ataupun di antar Kemenak, yaitu antar instansi daerah, provinsi, maupun pusat. Subkomponen yang ketiga yaitu kegiatan terkait in-house training atau penyelenggaraan kegiatan berupa pelatihan, seminar, maupun workshop, di mana penyelenggaranya adalah madrasah kita sendiri. Subkomponen yang keempat yaitu PPKB, itu kepanjangan dari Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Di sini meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Untuk subkomponen yang kelima yaitu program PKKM atau Program Peningkatan Kompetensi Kepala Madrasah. Program peningkatan kompetensi kepala madrasah di sini ada pelatihan penguatan kepala madrasah maupun penilaian kinerja kepala madrasah. Ini yang sedang trending topik mungkin ya di provinsi masing-masing. Komponen keenam yaitu program peningkatan tenaga kependidikan. Jadi berbagai macam kegiatan, bisa jadi pelatihan untuk operator madrasah, pelatihan untuk tenaga perpustakaan, maupun laboran. Ini juga difasilitasi oleh komponen 5. Dan beberapa akun belanja yang diperbolehkan dalam komponen kelima ini, yaitu yang pertama belanja bahan, yang kedua belanja honor pengajar, dan dalam pengajar ini harus pengajar dari luar ya, pengajar dari luar madrasah. Yang ketiga yaitu belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas murni maupun perjalanan dinas berupa paket meeting, half day mungkin, full day, atau full board meeting. Dan yang kelima yaitu belanja biaya pelatihan. Ini ketika kita melakukan pelatihan ke instansi di luar Kementerian Agama ya, mungkin biasanya ada pembiayaan yang dibebankan oleh peserta. Nah, ini bisa diakomodir dengan belanja dana BOS pada komponen 5.
Selanjutnya Bapak Ibu kita pindah atau beralih ke komponen 6. Apa saja sih yang ada dalam komponen 6 yang terkait dengan pembayaran honor rutin guru? Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seru di minggu lalu ya Mbak Ina ya, sampai ada beberapa orang yang tanyanya sama, jadi seperti tanya diulang-ulang ini. Nah, makanya kita lihat di komponen 6 ini ada 3 subkomponen Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pembayaran honor rutin GBPNS atau guru yang non-PNS dan tenaga kependidikan. Dalam minggu lalu kita sudah sempat membahas terkait ketentuan umum yang membahas terkait berapa sih besaran batas maksimal untuk belanja honor atau total dana BOS yang diperbolehkan untuk belanja honor lah. Dalam ketentuan umum itu dalam poin 6 menjelaskan bahwa maksimal untuk total honor yang boleh dengan dana BOS yaitu 30%. Tetapi hal tersebut tidak membatasi kita ketika madrasah ingin merencanakan honornya atau total batas honor melebih dari 30%. Ini dalam ketentuan itu di poin 7 menjelaskan bahwa boleh lebih dari 30%, tetapi harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Kankemenak Kabupaten Kota. Artinya madrasah tidak perlu merasa terbatasi ya dengan pernyataan dalam ketentuan umum di poin 6 dan poin 7 tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu kita perjelas lagi untuk subkomponen yang kedua yaitu honor GBPNS ekstrakurikuler. Untuk honor guru non-PNS ekstrakurikuler ini yang dapat didanai dengan dana BOS yaitu honorarium yang dibayarkan untuk guru non-PNS dan non-sertifikasi. Dan yang terakhir pada komponen 6 yaitu tenaga kependidikan. Dalam penjelasan di subkomponen ketiga ini, honorarium bagi tenaga kependidikan bukan PNS pada madrasah di Kementerian Agama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak ada batasan berapa besarannya ataupun berapa jumlah yang bisa dibiayai dengan dana BOS. Oke, kita berpindah ke komponen ke-7. Untuk komponen yang ke-7 yaitu terkait pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah. Dalam komponen yang ke-7 ini subkomponen yang menjelaskan banyak sekali, yaitu ada 7 subkomponen, tetapi penjelasan-penjelasan ini Bapak Ibu bisa melihat dalam Juknis BOS di halaman 43 yaitu. Kalau tadi sebelumnya ada di halaman 42, ini kita pindah ke halaman 43. Dalam komponen 7 itu ada subkomponen pertama yaitu perbaikan non-struktural, di mana perbaikan tersebut kurang dari 30% atau biasa kita sebut renovasi ringan ya, karena renovasi itu ada ringan, sedang, dan berat. Ini kemarin ada dari beberapa madrasah yang tanya lewat live agent itu Mbak Ina, apa sih yang dimaksud terhadap ringan, sedang, dan berat. Nah ini mungkin banyak yang penasaran ya. Terus untuk subkomponen yang kedua yaitu pembelian meja kursi jika tidak fungsi dan kurang. Ini maksudnya gini, jadi pembelian meja dan kursi jika dalam sebuah madrasah tersebut sudah tidak berfungsi lagi, ini boleh melakukan pembelian dengan dana BOS dan jika kurang atau kurang mencukupi dari jumlah yang dibutuhkan. Untuk subkomponen yang ketiga yaitu pengadaan mebeler atas ruang kelas baru. Dan subkomponen yang keempat, pembangunan jamban dan sanitasi. Ini dalam Juknis tahun 2021 ini tidak ada batasan nilai kapitalisasi lagi ya. Untuk subkomponen yang kelima, yaitu penggunaan untuk pemeliharaan komputer, laptop, printer, proyektor, dan AC. Ini juga sangat jelas, cukup jelas dalam Juknis sudah tersirat sangat jelas. Untuk subkomponen yang ketujuh yaitu pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk komponen yang terakhir dalam pembahasan di sesi ketiga ini yaitu komponen ke-8 terkait pengembangan perpustakaan. Dalam pengembangan perpustakaan ini ada 7 subkomponen yang bisa kita lihat dalam Juknis BOS juga di halaman 44. Sebetulnya sudah sangat jelas dalam Juknis BOS tersebut. Dan dalam Juknis BOS tahun 2021 ini terkait pengembangan perpustakaan tidak banyak berubah ya dibandingkan tahun 2020 atau tahun lalu. Yang pertama yaitu bisa digunakan untuk penyediaan buku teks utama dan pendamping.
yang kedua untuk buku non-teks, yang ketiga untuk langganan majalah atau publikasi, yang keempat untuk pemeliharaan atau pembelian baru buku atau koleksi perpustakaan, yang kelima peningkatan kompetensi tenaga perpustakaannya, yang keenam itu pengembangan pangkalan data atau database seperti digital library, e-library, dan yang ketujuh pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru. Untuk penjelasan-penjelasannya di Juknis disampaikan cukup jelas. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait komponen 5 sampai komponen 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Mbak Mei. Itu tadi paparan yang singkat tapi cukup jelas ya menurut saya ya Bapak Ibu. Tapi meskipun demikian Mbak Mei, banyak sekali pertanyaan yang masuk tuh Mbak. Terutama itu ya soal honorarium Mbak. Itu kan kalau di Juknis itu kan yang dijelaskan GBPNS ya. Nah banyak sekali nih pertanyaan nih Mbak. Salah satunya nih ya saya bacakan ini. Bagaimana kalau kepala madrasah atau guru tersebut itu juga ASN Mbak, yang tapi juga mengajar di madrasah swasta ini. Seperti apa sih Mbak pemberian honorariumnya Mbak? Oke Mbak Ina, saya coba jawab, nanti mungkin bisa ditambahkan dari Pak Hamid dan Pak Farman Mbak Ina. Jadi beberapa tahun lalu di Juknis memang sudah kita ulang-ulang terus ya, karena memang sudah kita lakukan pengulangan penjelasan bahwa karena kepala madrasah ataupun guru yang PNS ini artinya dia kan sudah mendapatkan gaji ya, gaji rutin yang mengikat atas tupoksi mereka, dan bahkan kadang mereka sudah mendapatkan sertifikasi. Dan untuk sekarang ini sudah ada tunjangan kinerja juga Mbak Ine. Jadi secara penghasilan mereka sudah sangat besar lah, sudah besar lah ya. Untuk ukuran cukup sangat ataupun besar itu hanya pribadi masing-masing yang bisa menilai. Tapi yang jelas mereka sudah jauh lebih besar daripada yang non PNS. Nah, dalam aturan atau regulasi yang lalu itu menyampaikan bahwa untuk guru PNS jika ingin mendapatkan atau masih diperbolehkan menerima dana bosnya, honor dalam dana bos jika ada kelebihan jam mengajar dari 24 JTM-nya, Mbak. Jadi di luar 24 JTM itu boleh dianggarkan dengan dana bos atau boleh dihonori dengan dana bos. Tetapi ketika dia mengajar hanya dalam lingkup 24 JTM ya itu sudah cukup dengan gaji rutin dia, bahkan tunjangan kinerja yang sekarang. Itu Mbak Ine. Kepala madrasah juga berlaku hal yang sama atau gimana Mbak? Iya sama Mbak. Nggak ada Mbak honor khusus untuk kepala madrasah. Oke. Ya. Dalam Juknis Bos tidak ada menyatakan bahwa ada honor khusus untuk kepala madrasah ya Mbak Ine. Oke. Nah ini kepala madrasah kan juga. Ya, kepala madrasah juga apa Mbak? Juga guru Mbak. Oh iya. Oke. Jadi di honornya adalah kepala madrasah. Ya, beliau sebagai kepala madrasah adalah tugas tambahan ya Mbak ya. Ya, oke. Mbak, terus nih ada pertanyaan dari Pak Ujang Sulpan dari MI Al-Ukhwah Batam. Nah, ini juga sama Mbak, itu juga berlaku untuk guru yang sudah sertifikasi ya. Boleh menerima honor rutin setiap bulannya jika dana bos mencukupi di madrasah. Dan guru sertifikasi tersebut sudah memenuhi jam wajib beliau lebih dari 24 jam per minggunya. Begitu. Silahkan Pak Hamid, mungkin bisa ditambahkan Pak Hamid untuk pertanyaan ini dari Pak Ujang Sulpan. Oke, siap Bu Mbak Ine. Tadi sebetulnya udah jelas ya sama Mbak Mei disampaikan kenapa PNS tidak boleh menerima dana bos, dalam artian bukan ininya ya, tidak boleh menerima gaji atau honornya. Ya karena PNS tadi udah disampaikan dia udah dibayar oleh negara, dia sudah mempunyai semua fasilitas yang diberikan oleh negara, ada sertifikasi, dan sekarang malah karena ada tunjangan kinerja, kekurangan dari sertifikasi itu sendiri, baik PNS kepala ataupun dia PNS sebagai guru. Nah, sedangkan pertanyaan dari Pak Ujang yang barusan, mohon diulang, saya lupa lagi. Ini Pak, apakah guru yang sudah sertifikasi siap boleh menerima honor rutin setiap bulan ya? Oke, siap Mbak Ine. Oke.
Tapi saya sebelum ke honor guru yang sudah sertifikasi, saya tadi Mbak Mei juga menyampaikan, dasarnya untuk KJM itu kita harus pahami dulu, kita belum ada perubahan KPMA ya Mbak Mei ya, masih yang 110 2007, itu masih tetap kita pakai. Jadi Ibu Bapak nanti di lapangan jangan asal mengeluarkan untuk biaya KJM. Perlu Ibu Bapak ketahui untuk KJM itu di PMA 110 2007 nilainya per jamnya adalah Rp5.000 dan itu kalau nggak salah lagi diperbaiki ya Mbak Mei ya, lagi-lagi kita rubah supaya untuk disesuaikan dengan sekarang itu ya. Nah, yang cuman belum tahu. PMA-nya itu. Ya, PMA-nya lagi direvisi ya Mbak Mei ya. Nah, jadi Ibu Bapak nanti tinggal nunggu saja kalau PMA-nya sudah keluar mungkin bisa dipakai PMA yang baru, tapi karena belum itu masih berlaku sampai dengan PMA itu keluar. Jadi mohon bersabar aja lah untuk PMA tentang KJM. Nah, sekarang berkenaan dengan bagaimana madrasah itu ada gurunya yang sertifikasi. Kalau di 2019 dan 2020 itu yang sertifikasi masih diperbolehkan mendapatkan honor gajinya. Nah, tapi di yang sekarang tidak diperkenankan lagi karena tidak muncul di situ. Saya juga baca bolak-balik nggak muncul. Itu hanya mendapatkan seperti dengan guru yang PNS, hanya untuk yang KJM saja. Sedangkan yang sudah sertifikasi, kenapa tidak dapat? Karena mereka sudah mendapatkan sertifikasi yang besarannya sekitar 1.500.000 itu. Nah, kalau di 2020 sampai 2019 ke bawah, 2020 ke bawah, itu masih diperkenankan, tapi tetap mengacu kepada kemampuan madrasah dan mengutamakan si guru yang belum sertifikasi sama sekali. Apalagi yang sudah in-passing. Sudah in-passing itu tidak dapat honor apapun kecuali sama dengan yang PNS yaitu KJM. Nah, untuk 2021 ini diberlakukan sama bahwa PNS sertifikasi dan yang sudah in-passing mereka hanya boleh mendapatkan dana BOS itu untuk kelebihan jam mengajar saja. Jadi kalau yang tidak ada kelebihan jam mengajar itu belum diperbolehkan. Jam mengajarnya harus dibedakan juga. Kalau yang sertifikasi itu 24 jam. Di atas 24 jam boleh. Tapi yang PNS itu tetap mengacunya kepada peraturan jam mengajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama kita. Untuk MI itu kalau tidak salah adalah 37,5 jam. MTS MA adalah 40. Jadi kalau MTS MA yang PNS masih di bawah 40, dia di atas 24 jam, itu belum bisa mendapatkan KJM. Itu yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai nanti PNS karena merasa sudah 24 jam, terus dibayarkan KJM-nya itu nggak bisa. Nanti malah kan jadi temuan dari Inspektorat Jenderal ataupun BPK itu sendiri. Nah, kita sama-sama mengamankan anggaran kita, sama-sama mengamankan laporan keuangan kita ketika nanti diaudit oleh tim auditor, baik yang internal maupun eksternal. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada tambahan dari Mbak Mei, Mangga. Ya, terima kasih Pak Hamid. Mungkin saya bisa sekalian sebelum ditanggapi lagi, saya mungkin mau tanya ke Pak Farman ya, mungkin ya. Ini Pak, banyak sekali yang bertanya nih terkait ini loh, apa honor pengelola dana BOS. Itu seperti apa ya? Di Juknis itu tidak ada honor untuk pengelola BOS. Apakah berarti pemberian honor untuk pengelola BOS sudah ditiadakan alias tidak diperbolehkan? Seperti itu Pak Farman. Iya, terima kasih Mbak Ina. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Uda Hamid sama Mbak Mei ya terkait dengan ini. Kalau di dalam Juknis BOS itu kan secara garis besar honor itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu honor rutin GB PNS. Jadi kata kuncinya yang dia GB PNS yang bukan PNS, bukan ASN. Dibuatkan dalam satu bentuk honor rutin. Dan itu juga sudah ada rinciannya, itu nanti tadi Mbak Mei kan sudah menjelaskan tuh di item yang nomor 6 ya, di kategori yang nomor 6. Nah, kemudian kategori honor berikutnya adalah honor output kegiatan. Berarti ini untuk panitia dan lain-lainnya, itu honor kegiatan yang dia bukan rutin. Nah, kemudian honor
operator. Itu ada di item di kategori nomor 11. Nanti kalau kita masuk ke kategori nomor 11 tuh membahas tentang itu. Nah, jadi kata kuncinya di situ gitu. Kata kuncinya kalau dia mendapatkan honor rutin ya harus yang sebagai GB PNS. Nah, bagaimana besarannya? Besarannya disesuaikan dengan beban kerja. Misalnya dia selain sebagai guru juga merangkap sebagai pengelola BOS dan lain sebagainya. Nah, tentu beban kerjanya kan berbeda kalau dia hanya sebagai guru saja. Harusnya skema honor rutinnya itu dibikin formulanya, Mbak. Orang yang beban kerjanya 5 dengan beban kerjanya 2 tentu harusnya beda. Nah, itu yang saya tangkap dari konsep membuat satu honor rutin dalam satu skema gitu. Jadi tidak lagi ada A, B, C, D dan semuanya rutin. Nanti bingung juga ngitung pajaknya gitu. Pengenaan PPh 21-nya bingung juga kalau dia tidak digabung dalam satu formula penghasilan rutin. Nah, kalau dia PNS, nah seperti yang dijelaskan oleh Mbak Mei tadi, kan bagian dari tugasnya gitu, tugas tambahan lah di situ kan, selain kalau dia guru tugas tambahan sebagai pengajar. Nah, kecuali nanti ini mungkin bisa diklarifikasi oleh Uda Hamid atau Mbak Mei, ada nggak aturan lain di luar Juknis BOS yang mengatur misalnya apakah itu peraturan Menteri Dalam Negeri atau surat edaran dari Biro Keuangan atau Bagian Keuangan atau Dirjen yang mengatakan bahwa walaupun dia sebagai PNS tapi dia mendapat tambahan beban sebagai pengelola BOS boleh mendapatkan honor. Nah, itu mungkin perlu kita cross check lagi. Tapi kalau merefer ke Juknis BOS ya pakemnya seperti itu gitu Mbak Mei. Karena nanti kalau kita paksakan, misal teman-teman pengelola paksakan di lapangan, ini banyak juga WA ke Japri ke saya, kena temuan di auditornya karena tidak ada aturannya di Juknis BOS-nya. Nah, itu yang nanti perlu kita cross-check ke aturan-aturan lain yang mungkin nanti dia beririsan gitu, beririsan. Nah, ini harus dicarikan solusinya. Apakah nanti misalnya perlu suplemen Juknis BOS, tambahan Juknis BOS untuk memasukkan tentang aturan-aturan yang belum include di dalam Juknis BOS yang sekarang ini berlaku. Kan waktu yang 2020 kan begitu juga tuh, ada revisi Juknis BOS. Kalau kita tidak mau revisi, bisa juga dengan mekanisme suplemen Juknis BOS misalnya seperti itu. Nah, mungkin ini bisa diklarifikasi oleh Mbak Mei atau Mbak Uda Hamid. Ada nggak aturan lain selain itu yang mengatur tentang itu ya specifically untuk yang tim pengelola BOS? Saya coba cari yang untuk 2021 itu belum ketemu gitu. Ya, terima kasih Pak Farman penjelasannya. Mbak Mei, Pak Hamid mungkin bisa langsung ditanggapi saja. Monggo Pak Hamid. Oke, Mbak, ini untuk yang barusan terkait dengan honor tim pengelola BOS, ini perlu kita sikapi bersama. Kalau dulu emang iya ada Mas Farman, bahwa honor tim pengelola BOS itu dari tingkat satuan pendidikan sampai tingkat ke provinsi ada. Nah, tapi ketika di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, karena itu menjadi TUSI, itu jadi temuan auditor, itu tidak diperkenankan. Nah, cuman kalau untuk di tingkat madrasah, memang waktu itu kami menanyakan kepada auditor BPK, kenapa tidak diperbolehkan, ya alasannya emang karena di madrasah satu anggarannya lebih difokuskan kepada untuk kegiatan kesiswaan. Jadi tidak lebih banyak untuk honor. Informasi yang saya dapat seperti itu Mas Farman. Akan tetapi ini juga betul Mbak Ine, banyak keluhan. Kita kan kerja Pak, kita kan ngajar, kita harus ini. Nah ini emang satu PR besar ya Mbak Mei yang satu sisi kita juga harus manusiawi, satu sisi ya kita juga kasihan nanti ketika diaudit sama auditor yang mengembalikan adalah mereka-mereka sendiri bukan kita gitu. Makanya satu sisi ya kita kalau kata saya mah kacamata kuda aja lah dulu untuk sementara daripada kita nanti jadi persoalan di kemudian hari. Nah, jadi untuk sementara ini memang untuk keselamatan kita bersama dari sisi auditor
dari sisi pemeriksaan, baik itu BPK ataupun Inspektorat Jenderal, kita mengikuti aja dulu apa yang ada di Juknis, dan kami terus terang saja sama Mbak Mei, mungkin Mas Parman juga, Mbak Ine, akan coba mencari dan konsultasi dengan Inspektorat, dengan BPK, supaya kalau emang ini diperbolehkan, kita akan minta secara resminya saja, gitu, tidak berbicara secara lisan. Dan ini mudah-mudahan lah ada solusi terbaik buat kita semua. Itu mungkin Mbak Ine untuk tambahannya. Tapi sedikit ini Mbak Ine, mohon maaf, untuk akun-akun saya menambahkan tadi, takut lupa nanti. Akun-akun belanjanya, nanti seperti honor-honor di sini, insya Allah kalau di rekam sudah diinput ya sama Mas Parman, Mbak Mei ya udah diinput, cuman kita harus hati-hati karena banyak akun yang mungkin agak sedikit seolah-olah sama, padahal di persepsinya ini yang harus kita samakan bersama, terutama ibu bapak nanti di madrasah swasta. Kalau madrasah negeri insya Allah lah. Iya, persepsi nanti di madrasah swasta agak-agak barulah mungkin tahun ini kita melihat akun itu apa. Kalau di madrasah negeri insya Allah. Nah, tetapi di sini yang harus kita pahami adalah ketika penggunaan untuk honor GBPNS, honor tenaga kependidikan, pelatih eskul yang dibayar bulanan, ini mohon nanti kita coba lihat di bagian akun standarnya, di situ ada di 52 11 11 11. Tapi nanti ketika berbicara dengan honor output kegiatan tuh gini Mbak Ina, ada panitianya di situ ada, nanti ke depan ada dibahas mungkin minggu besok ya Mbak Mei, PPDB, matsama ataupun ujian ulangan itu panitia, nah itu di akunnya akun 521213. Nah, terkait dengan belanja bahannya ini yang harus jadi persoalan adalah untuk belanja bahan 521211 yang harus dipahami itu adalah untuk belanja bahan yang sifatnya insidentil. Itu kata kuncinya insidentil. Jadi tidak kontinu tiap bulan, tiap minggu dipakai enggak, tapi insidentil. Untuk konsumsinya, untuk bahannya, ini yang harus dipahami bersama. Insya Allah lah minggu depan mungkin sama Mbak Mei kita tayangkan Mbak Mei ya untuk akun-akunnya, biar nanti kita sama-sama mengingatkan kembali ya Mas Warman, jangan sampai nanti kita lupa lagi gitu seperti itu. Itu aja untuk tambahannya. Terima kasih. Mangga Mbak Ine. Ya, makasih Pak Hamid. Mbak Mei, mungkin ini Oke, karena nambahkan sedikit ya Mbak Ine ya. Ya, nambahkan sedikit terkait honor tadi, yang honor pengelola, honor operator dan lain-lain, itu sebetulnya diperjelas dalam tadi sampaikan Pak Farman dalam komponen 11.11 ya Mbak Ina, bahwa di situ memang ini saya bacakan meskipun kita belum masuk ke komponen 11 biar nggak penasaran yang tanya Mbak Ina. Kegiatan penggunaan aplikasi, jadi di komponen 11 itu untuk kebijakan pembayaran honor untuk operator aplikasi di madrasah ya Mbak. Penjelasannya di situ, kegiatan penggunaan aplikasi diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi yang kompeten yang sudah tersedia di madrasah, baik yang berasal dari pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga madrasah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan. Nah, dalam Juknis berarti sudah jelas Mbak Ina, untuk pekerjaan tambahan selain dia pekerjaan pokok, berarti sudah tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan lagi menganggarkan honor Mbak, honor bulanan, karena memang itu sudah dijadikan satu dalam TUSI Mbak. Nah, makanya bagaimana dalam madrasah tersebut seharusnya membuat analisa beban kerja ya. Pak Farman juga sudah menyampaikan ada pemetaan ketugasan dari masing-masing pelaksana di madrasah, baik itu guru yang menyambi punya job desk operator sekalian, atau mungkin pendik yang memang double kerjaan dengan operator. Lah di sini nanti ada dibuat semacam pemetaan, artinya honor pun juga dibuat berbeda antara guru yang tidak mempunyai job desk tambahan dan guru yang memang mempunyai job desk tambahan. Nah, ini honor bulanan atau honor rutin dia bisa dilebihkan yang sudah termasuk honor-honor operator tadi, Mbak Ina. Seperti itu. Ya, jadi honor rutin dia sudah sekaligus honor operator, honor pengelola BOS mungkin gitu. Jadi kan jelas ya, kalau sudah ada analisa beban kerjanya, yang pekerjaannya lebih ya otomatis mendapatkan honor lebih setiap bulannya. Nah, itu sebetulnya juga jadi tantangan juga untuk madrasah-madrasah untuk bisa merencanakan sejak awal dengan baik ya Mbak Mei ya, sehingga tidak betul, ibaratnya Mbak Ina. Dan di sini harapan
harapan kita dalam menuangkan di Juknis ini kan kepala madrasah memang harus memetakan antara SDM yang ada di madrasah ini, dia tidak kepala madrasah sebaiknya tidak menyamakan semua sama gitu. Padahal nah ini yang kasihan kan, kasihan di sini ketika seorang guru mempunyai job desk double-double ya, ada operator lah, ada sekaligus pengelola BOS. Nah ini kan bisa diakomodir dengan memberikan beban kerja yang karena beban kerjanya lebih, otomatis honornya juga ditambah Mbak Ina.